Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Amelia dengan NIM 106230022. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai beberapa materi yang telah didiskusikan dalam beberapa pertemuan dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baiklah, akan saya mulai. Yang pertama mengenai ragam teori kebenaran. Yang pertama ada teori kebenaran koherensi, di mana teori kebenaran koherensi adalah suatu teori kebenaran yang didasarkan pada kriteria koheren atau konsistensi, di mana suatu pernyataan disebut benar apabila pernyataan tersebut memiliki jaringan komprehensif dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang memiliki hubungan secara logis. Atau dengan kata lain, suatu pernyataan disebut benar apabila pernyataan tersebut memiliki kesesuaian dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang telah lebih dulu diakui, diterima, dan disetujui sebagai benar. Contoh dari teori kebenaran koherensi ini yaitu mengenai semua manusia akan mati, dan si fulan adalah manusia, maka si fulan pasti akan mati. Lalu yang kedua ada teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah suatu teori kebenaran yang berpandangan bahwa suatu pernyataan disebut benar apabila berkorespondensi dengan fakta yang ada, atau dengan kata lain dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, selanjutnya ada teori kebenaran pragmatis. Teori kebenaran pragmatis adalah suatu teori kebenaran yang berpandangan bahwa suatu pernyataan disebut benar apabila pernyataan tersebut memiliki manfaat ataupun kegunaan yang secara nyata dalam kehidupan manusia atau memiliki fungsional tertentu dalam kehidupan manusia. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berasal dari dua kata, yaitu onto dan logos, di mana onto artinya adalah ada, sedangkan logos artinya adalah ilmu. Maka ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang yang ada. Nah, dalam ontologi ini, dalam pernyataan-pernyataan yang bersifat ontologi ini itu cenderung sampai pada kausa prima atau sebab utama. Jadi apabila ada suatu pertanyaan, dia akan sampai pada ujung dari sebab utama terjadinya sesuatu. Nah, pada hakikatnya ontologi ini adalah jalan dari mencari hakikat dari semua hal, di mana segala hal itu dipertanyakan keberadaannya dan hakikat terdalamnya. Contoh dari ontologi ini adalah apakah Tuhan ada atau apakah perasaan saya nyata. Lalu yang kedua ada epistemologi. Epistemologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani juga, yaitu episteme dan logos, di mana episteme artinya adalah pengetahuan, sedangkan logos artinya adalah ilmu. Nah, epistemologi ini adalah cabang filsafat yang berisi mengenai metode-metode ataupun cara-cara mengenai cara memperoleh ilmu pengetahuan dengan benar. Contoh dari epistemologi ini adalah bagaimana kita mengetahui bahwa ini adalah tangan. Hal ini dikarenakan dari awal kita mengetahui ini adalah tangan. Jadi jawabannya adalah dari apa yang kita ketahui dan apa yang kita yakini. Lalu yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi ini berasal dari dua kata juga, yaitu aksio dan logos, di mana aksio artinya adalah nilai, sedangkan logos artinya adalah ilmu. Jadi aksiologi dapat kita artikan sebagai ilmu tentang nilai, di mana pada hakikatnya aksiologi ini merupakan jalan dari mencari makna atau arti. Jadi suatu pernyataan itu disebut benar apabila pernyataan tersebut memiliki arti ataupun makna yang bersifat pragmatis ataupun filosofis. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai bayani, burhani, dan irfani, yaitu pendekatan studi filsafat hukum Islam. Yang pertama ada bayani. Jadi bayani, burhani, dan irfani itu pada dasarnya adalah metodologi ataupun cara-cara dari
untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan dalam Islam, di mana bayani adalah suatu metode berpikir yang berlandaskan pada kitab suci Al-Quran. Darinya lahirlah ilmu fikih dan ilmu kalam. Nah, para ulama dan para cendekiawan muslim itu mengkaji Al-Quran secara mendalam, menerjemahkannya untuk mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya ada burhani. Burhani ini adalah suatu metode berpikir yang dia didasarkan pada runtutan penalaran logika, di mana dia melahirkan ilmu-ilmu praktis seperti ilmu fisika, kimia, maupun biologi. Nah, pada dasarnya burhani ini merupakan aktivitas berpikir dalam menyimpulkan sesuatu, apakah sesuatu itu disebut benar ataupun salah. Nah, dalam aktivitas tersebut itu membutuhkan yang namanya penalaran logika. Lalu yang ketiga ada irfani. Irfani adalah suatu metodologi berpikir yang dia berlandaskan pada pengalaman langsung kepada spiritual keagamaan. Jadi dia hanya menggunakan akal untuk menafsirkan ataupun menjelaskan mengenai pengalaman spiritual tersebut. Nah, dalam irfani ini timbullah ilmu tasawuf. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya mengenai Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Jadi apabila di Indonesia konstitusi tertinggi dalam hierarki perundang-undangan adalah Undang-Undang 1945, maka dalam sumber hukum Islam posisi tertingginya adalah Al-Quran, di mana Al-Quran bukan hanya digunakan sebagai landasan dalam pembuatan hukum, tetapi juga dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi posisi paling tinggi dari sumber hukum Islam adalah Al-Quran, yang selanjutnya diikuti dengan sunnah, ijma, dan qiyas. Ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam waktu tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai perkara tertentu. Sedangkan qiyas adalah ketetapan para ulama mengenai suatu perkara atau suatu masalah yang pada masa sebelumnya itu belum ada, akan tetapi memiliki kesamaan dari aspek sebab, akibat, maupun kemanfaatannya. Contohnya seperti sabu. Sabu ini pada zaman Rasul itu kan belum ada, akan tetapi efek dari mengonsumsi sabu ini sama efeknya seperti saat setelah mengonsumsi khamar. Maka hukum mengonsumsi sabu ini sama seperti hukum mengonsumsi khamar. Nah, sebagai sumber utama dalam sumber hukum Islam, Al-Quran ini tidak hanya memuat hubungan antara manusia dengan Tuhannya atau individu dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek hukum pidana, hukum perdata, atau hubungan sosial antara manusia satu dengan manusia lainnya, dan lain sebagainya. Nah, dalam Al-Quran itu hukum dibagi menjadi dua, yaitu ada hukum yang bersifat qati dan hukum yang bersifat zani. Di mana hukum yang bersifat qati ini atau hukum yang bersifat pasti ini merupakan hukum yang bersifat pasti dan tidak lagi membutuhkan penafsiran dari para ulama karena hukumnya sudah jelas. Seperti contohnya hukum sholat, puasa, dan lainnya. Lalu yang kedua ada hukum yang bersifat zani atau interpretatif, di mana hukum ini itu masih memerlukan penafsiran melalui berbagai metode, baik metode ijtihad, istinbat, maupun qiyas. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. As-sunnah itu dibagi menjadi tiga atau dikategorikan menjadi tiga, yaitu ada as-sunnah qauliyah, yaitu as-sunnah yaitu ucapan Nabi yang dijadikan pedoman atau dijadikan contoh dari para umatnya. Contohnya seperti sabda Nabi mengenai keutamaan bersedekah dan sholat. Nah, selanjutnya as-sunnah filiyah. As-sunnah filiyah ini adalah tindakan ataupun perbuatan Nabi yang dijadikan pedoman bagi para umatnya. Contohnya seperti cara Nabi sholat ataupun cara Nabi berpuasa. Lalu yang ketiga ada as-sunnah takririyah, di mana as-sunnah takririyah adalah persetujuan dari Rasulullah SAW
mengenai perbuatan ataupun tindakan dari para sahabat yang tidak dilarang oleh beliau. Selanjutnya kita masuk kepada macam-macam hadis. Hadis itu yang pertama ada hadis sahih, di mana hadis sahih adalah hadis yang diterima dengan baik dan tidak diragukan lagi mengenai keasliannya. Lalu yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan ini merupakan hadis yang baik juga, akan tetapi masih diragukan mengenai keasliannya. Yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis dhaif ini adalah hadis yang lemah, sehingga para ulama tidak menyarankan untuk menggunakan hadis dhaif dalam penyusunan hukum, kecuali terdapat hadis lain yang menguatkannya. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.